A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku sekalian beserta Bapak Ibu guru yang insyaallah dicintai Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang karena kasih dan sayangnya lah, maka pada hari ini Allah masih memberikan kita bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, yang jelas nikmat tertinggi yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Tetapi kita termasuk orang-orang yang diberi Allah untuk menerima nikmat itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga terlimpah atas kekasih Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni zaman yang mengerti akan Islam. Nabi yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab nanti, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang kelak mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum kajian Jumat religi kita mulai, maka mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita akan memulai dengan membaca surat Al-Kahfi 1-10. Yang terlambat segera menempatkan diri. Tidak ada yang bersuara ketika kita membacakan Al-Quran. Perlu kalian ketahui bahwa fadilah ketika kita hafal Al-Kahfi 1-10, maka Allah akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Kita akan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Kahfi 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim
yaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Asmaul Husna. Sudah siap? Yang putra? Sudah? Oke. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'is, ya Muzdil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqin, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mudali, ya Bari, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih untuk
Oke, acara yang pertama sambutan dulu dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Mohon perhatiannya anak-anak khususon yang putra khususon yang putra, jaga lisannya, jaga telinganya. Hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari beliau kepada beliau Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Thomas Soeharta. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik, sehat, gembira dan bahagia. Dan ada satu hal yang menarik, bahwa Ramadan kemarin kita belum mengadakan kajian seperti ini ya Bu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu inisiator penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber ya, pembicara ya. Pak Tusidi dan Pak Ermawan. Anak-anak, tolong diikuti ya kajian Ramadan ya pada hari ini ya, terutama yang putra, sehingga betul-betul Ramadan kita semakin ya semarak ya, marhaban ya Ramadan ya, kita sambut dengan gembira dan kita semarakkan Ramadan di SMP 10 ini dengan cara-cara dan hal-hal yang bermanfaat ya untuk kita semuanya dan meningkatkan keimanan kita. Sekali lagi saya berharap mari kita ikuti dengan penuh ya perhatian dan juga dengan tertib ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Thomas atas motivasinya. Anak-anak sekalian, saya mengingatkan kembali, pernah saya sampaikan Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempersiapkan diri untuk satu tujuan, yaitu thalabul ilmi, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Maka saya ingatkan, hanya 1 jam maksimal di sini, maka Allah memberikan kepada kita kemudahan jalan ke surga. Maka jangan sampai itu terlepaskan. Yang laki-laki, oke. Dan pada hari ini tausiah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Tusidi. Kepada Ustadz Tusidi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan anak-anak, saya diberi sampur, kok mau mati Bu? Diberi sampur untuk tausiah di pagi hari ini dalam rangka ini awal bulan suci Ramadan. Ya sebenarnya agak deg-degan karena saya biasanya mengajar IPA ya. Kalau disuruh ngajar IPA itu langsung dadaan itu bisa karena udah belajar lama. Dan ini juga di hadapan Bapak Ibu Guru yang ilmunya juga sudah lebih tinggi daripada saya, apalagi ini ada Bu Siti Bahiroh, itu sudah ustazah ya, yang memimpin tadi membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi dan Asmaul Husna juga sudah sangat bagus sehingga saya agak minder. Tapi karena ini diberi tugas dan ini sifatnya kesempatan saya untuk beribadah, mendapatkan amal kebaikan di bulan suci Ramadan, maka dengan ikhlas akan saya usahakan semaksimal mungkin semampu saya.
Jadi begini, khususnya untuk ini khususan materi untuk anak-anak ya. Khususan materi untuk anak-anak yang laki-laki tolong perhatikan. Saya akan mengajar IPA dulu karena saya basicnya IPA. Jadi pada proses kehidupan, perhatikan ya, pada proses kehidupan semuanya pasti ada tahap-tahapnya. Contoh yang kelas 9 itu tahap perkembangan manusia itu tidak langsung mak bedunduk langsung jadi manusia. Mutamati ini. Cek. Jadi kalian dulu kan nggak langsung muncul. Dari mana munculnya ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk langsung mak bedunduk dari Pak Tusidi, mak bedunduk dari Bu Siti Bahiroh, mak bedunduk dari Bu Amri, mak bedunduk jadi siswa-siswa di sini. Jadi koyo sihir itu enggak. Tapi ada prosesnya, mulai dari proses fertilisasi, ya toh. Fertilisasi itu baru satu sel dengan satu sel bertemu, tidak ada wujud manusianya. Kemudian membentuk sigot, ya kan? Sigot akan berkembang menjadi embrio, akan bertambah besar ukurannya. Embrio menjadi fetus, calon bayi, kemudian lahir menjadi bayi. Ukurannya bertambah terus, dan organ tubuhnya menjadi semakin lengkap. Nah, setelah menjadi bayi, itu ukurannya belum proporsional. Kepala, badan, tangan, kaki masih kelihatan lucu, ya kan? Belum seperti Pak Tusidi ini. Nanti berkembang menjadi anak-anak, menjadi TK, taman kanak-kanak. Kemudian SD tambah besar, SMP sekarang bentuknya seperti kamu. Ada perubahan bertahap menuju pada kesempurnaan. Setuju apa tidak? Itu pun kamu dirasa belum sempurna. Karena di sini masih digodok di SMP 10 agar nanti berkembang menjadi manusia yang sempurna dalam arti fisiknya. Diberi pelajaran olahraga, ada juga makanan sehat, tambah besar. Jadi kamu masih bertambah besar, masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Cara berpikirnya juga nanti kamu harus menjadi berkembang, lebih dewasa, tidak menjadi anak-anak terus. Coba perhatikan yang laki-laki. Coba yang laki-laki, suaranya. Kamu berarti belum bertambah besar seperti anak SMP. Coba perhatikan, apakah masih seperti TK, SD, ngobrol sendiri. Berarti kamu perkembangannya tidak sempurna. Paham ya? Kalau pengen sempurna ya kamu sekarang harus performanya, sikapnya ya sebagai anak SMP yang lebih dewasa daripada anak SD yang suka ngobrol-ngobrol terus. Lebih dewasa daripada anak TK yang hanya senang bernyanyi aja. Jadi kamu sudah akan SMA besok. Jadi berkembang, nanti SMA berkembang lagi, tubuhnya semakin besar, dan otaknya, kedewasanya semakin pintar, semakin dewasa, dan kepribadiannya akan semakin bagus karena dididik terus. Nanti terus kuliah lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi, dan setelah itu kerja menjadi orang dewasa, menjadi orang tua seperti Pak Tusidi, ini sudah maksimal, sudah sempurna, dalam arti fisik sudah tidak tumbuh lagi, hanya perawatan, kemudian otak, kepribadian juga sudah terbentuk, juga tinggal perawatan. Jadi ada tahap-tahapnya. Paham ya sampai di sini ya? Kalau tumbuhan bagaimana Pak? Tumbuhan juga ada tahapnya. Dari biji kecambah, pohon kecil, pohon besar, terus berbuah. Berbuah nanti akan memberikan manfaat pada orang lain. Manusia juga sama. Dari zigot sampai sekarang jadi manusia dewasa akan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, ya apa gunanya kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan juga sama. Juga berkembang bertahap-tahap. Misalnya kalau katak dari telur, berudu, katak kecil, katak besar, dewasa, dan seterusnya. Sampai di sini paham belum? Semua proses di alam makhluk hidup mengalami tahapan-tahapan. Paham ya? Nah sekarang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan
seperti orang-orang yang terdahulu agar menjadi orang bertakwa. Paham enggak? Jadi kamu di bulan suci Ramadan ini diproses, digodok, terutama dalam hal religiusitasnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Apakah orang yang bertakwa mak bedunduk langsung bisa jadi orang bertakwa? Saya tanya, ada tahapnya seperti yang saya ceritakan tadi enggak pada makhluk hidup? Ada tahap-tahapnya. Jadi Islam adalah agama yang scientific. Jadi diilmiahkan itu cocok. Mau dikatakan ilmiah cocok, scientific. Takwa juga ada tahap-tahapnya, enggak langsung, tapi harus melalui proses. Contoh, sekarang kita ucapkan syahadat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahap yang pertama sebelum jadi orang bertakwa, masuk Islam dulu. Understand? Stand. Ya. Jadi itu ibarat sekolah tahap taman kanak-kanak. Paham ya? Yang penting masuk sekolah dulu. Seneng-seneng nggak apa-apa, nyanyi-nyanyi nggak apa, keplok-keplok nggak apa-apa. Belajar doa dan seterusnya. Bahkan sebenarnya nggak usah diajari nulis ya kalau zaman dulu. Nulis baca itu kelas SD. TK pokoknya seneng dulu. Masuk Islam, seneng dulu masuk Islam. Understand ya? Paham? Tahap yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tahap kedua setelah Islam, iman. Mengislam tok, ya toh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yo meng dolan-dolan ra tau mikir apa-apa, ora berkembang. Harus berkembang loh, kok asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya toh? Ya terus mikir toh, yang namanya manusia mikir, wong diberi otak kok enggak mikir. Terus berarti Allah itu ada toh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya ya, ada 6 ya. Tidak perlu saya urutkan satu persatu biar ngirit waktu. Nah sekarang iman itu ibaratnya SD. Sebenarnya gue bar Islam juga iman. Paham ya? Satu saja yang kita terangkan. Iman kepada Allah berarti ada kewajiban terhadap Allah, yaitu berpuasa. Tapi kak, loh Pak, koncoku kayak ada Pak, berpuasa ning nek biasanya rata sholat, ya, ning poso, puasanya diterima enggak? Tetap diterima. Oh ya ora apa-apa, paling imane urung sempurna. Kalau dene cah SD kayak SD kelas 1, ya toh, belum kelas 6 urung rampung imane. Ora apa-apa. Ning sok-sok sholat ora. Oh tak jak sok-sok sholat. Oh alhamdulillah gelem sholat. Imane ditoto sedikit demi sedikit. Paham ya? Jadi iman juga berproses, tidak langsung bagus, tidak langsung 100% beriman. Nilainya cum laude itu enggak. Belajar demi tahap. Insya Allah di bulan suci Ramadan sing ra tau salat terus dapat hidayah wong poso kok. Ya ta? Allah yo kasihan wae mesake kae. Nek ngantek ora salat sesuk kepiye di akhirat, diberi hidayah insya Allah. Paham ya? Kenapa diberi hidayah? Lah di bulan suci Ramadan ini adalah juga bulan tarbiyah, bulan pembelajaran secara internasional. Tidak hanya namanya apa? Ritual. Bukan ritual ibadah mahdhah saja, tapi ada juga ibadah-ibadah lain, termasuk mendapatkan ilmu dalam hal pengajian-pengajian yang digalakkan di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Insya Allah Pak Tudi berkata seperti itu, yang belum sholat dapat hidayah besok menjadi sholat sehingga imannya bertambah menjadi lebih sempurna, ya kan? Lah terus iman nanti ada juga loh temannya Pak Tus itu gak ciliannya beling banget, anak SMP 10
ning saiki wis haji. Wah berarti imane le sempurna bareng wis tuwa ya ta. Hampir ora tau salat ya ta. Beling lingguhe ning ngarepe Pak di belakangnya padha dekatnya Pak Atu Sidilah. Sekarang wis haji. Wah ya seperti itu ya, sehingga hidayah itu enggak ngerti kapan datangnya, itu urusannya Allah. Sekarang tak kasih transfer ilmu, belum tentu masuk ke hati, belum tentu masuk ke keyakinan dan mengamalkan. Itu urusan hidayah dari Allah. Setelah iman, naik lagi SD ya, singkat saja ya. SMP itu harusnya ihsan. Understand? Ihsan. Iman ki ya ora meng iman ki wis apik jane. Iman ki nek wong sing beriman sudah menjadi orang yang luar biasa. Nek urung sempurna wae, nek urung luar biasa. Ning luwih apik meneh nek ihsan. Paham ya? Ihsan itu apa? Orang itu selalu berbuat baik. Jadi amalan-amalan dari implementasi imannya itu dirutinkan, continue, istiqomah sehingga dia setiap saat berbuat baik. Kenapa kok berbuat baik? Berbuat baik terus? Karena dia punya keyakinan sesuai dengan hadis Rasulullah, orang ihsan itu adalah pada saat kamu beribadah atau melakukan amalan perbuatan yang baik, amal soleh, seakan-akan kamu melihat Allah. Bisa enggak? Pak Tusiti bisa enggak? Sholat seakan-akan saya melihat Allah. Kamu bisa enggak? Bisa. Wow, jago ya. Saya enggak bisa, Bu Siti Bairo. Bu Siti itu aja enggak bisa itu. Saya enggak bisa. Pak Hanif mana yang pesantren itu? Bu Amri, Pak Hanif bisa enggak, Pak? Sholat seakan melihat Allah. Ora iso. Nah, terus kepiye? Lah Allah ki ya pinter toh. Allah itu maha mengetahui. Kalau enggak bisa, seakan-akan dilihat Allah bisa enggak? Seakan-akan kita dilihat Allah. Bisa, ora iso ya. Ora iso ya berarti intelijensinya kurang gitu. Atau tidak bisa menggunakan akal pikirannya. Saya ini sekarang dilihat Allah. Ya jelas aku paham mesti dilihat Allah. Kowe do ngobrol ngono kuwi ora duwe niat ikhlas mendengarkan tausiah, ya Allah ngerti sampai melihat hatimu itu aja Allah bisa. Paham ya? Nah, jadi kalau seakan-akan kita dilihat Allah, pasti berbuat baik terus. Coba sudah Islam, iman, berbuat baik terus. Ihsan. Tadi kalau Islam itu muslim orangnya. Iman orangnya namanya mukmin. Kalau yang ihsan muhsin gitu. Ku nek keliru dibenerke lho, Bu. Terus habis itu meningkat lagi tahapnya. Seperti tadi loh, pohon sempurna sampai berbuah memberikan manfaat. Manusia sampai dewasa memberikan manfaat pada orang lain. Habis ihsan terus mukhlis, ikhlas. Understand lagi? Ikhlas. Le berbuat baik ora mung mergo arep dihadiahi Pak Kepala Sekolah. Ora mergo arep dihadiahi gurune. Tapi ora mergo dihadiahi wong tuane. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini agak belandang dikit enggak apa-apa Ibu ya. Nanggung ya aku nak dibatasi aku dadi ting pecotot le omonge. Wis ben wae iki padha wae ibadah malah penting ya to. Malah penting mbok kowe bijine IPA kurang titik ya ora apa-apa, sing penting imane sempurna, nanti akan dituntut sendiri nek wis sesuai kebutuhane. Seperti teman saya itu ya, Pak. SMP ini radong, nakal, rata ngrungokke, saiki dadi haji. Nek haji kan mesti ya duwe duit barang to, ya kaya to. Hanya tane nek wis wayahe imane sempurna ya diparingi oleh Gusti Allah. Tadi apa? Ihsan, berbuat baik nggih. Terus ikhlas. Berbuat baiknya itu ikhlas mengharapkan ridho Allah. Itu pun ikhlas ada tahap-tahapnya, enggak saya terangkan ya, nanti enggak kelamaan. Ikhlas semuanya ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi belajar ikhlas. Coba nak belajar enggak ikhlas, gua nak gurune urung assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak urung digetak kok urung respon ya toh. Mergane apa? Enggak ikhlas sehingga kamu tubuhnya di sini, pikirannya masih di luar. Understand? Secara psikologisnya ya, perhatikan ya.
Ini kunci sukses kamu supaya sukses. Melebihi kesuksesannya guru-guru di sini. Yaitu harus ikhlas semuanya, ibadah, karena belajar juga ibadah. Paham ya? Setelah menjadi orang yang mukhlis, baru mutakin. Paham? Mutakin, orang yang takwa, tingkatan yang paling tinggi. Nek mutakin niku napa Pak Tusidi? Nek di khotbah-khotbah secara umum, secara general, digeneralisasi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terus, pokoknya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, tidak mengerjakan, malah tidak, sudah menjauh itu sudah tidak mengerjakan. Nah, mendekati suwe-suwe tergoda setan mengerjakan ya toh, yang dilarang. Jadi mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan. Wah, itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Ibaratnya kamu sudah menjadi orang yang sarjana. Ya, sarjana. Jadi kalau tadi saya umpamakan sekolah, Islam ki mencah TK. Ya toh? Jadi nek kowe Islam kok ora salat, ha kowe isih TK. Iman cah SD. Wis tahap iman kok ora salat, oh berarti imannya agak kelas 1, agak diajari ndonga salat, agak diapalke ya toh. Terus SMP wis ihsan. Lho kowe saiki nek jadi orang ihsan kabeh wis penak banget ya, Bu. Ora usah diulang sinau dhewe kok. Ambek SMP 5 adoh saka kene. SMP 5 adoh saka kene nggih. Maksudnya nek ade iso melebihi prestasi SMP 5. Nah, ini anak ihsan semua. Aku yakin insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Ya, SMP terbaik. Ihsan wis apik lho. Ya toh? Bar ihsan SMP, SMA mukhlis. Paham? Luwih pinter. Dan sarjana mutakin. Nek wis mutakin sudah punya ilmu. Jadi orang yang mutakin itu sudah punya Islam, punya iman, punya ihsan, punya ikhlas dan takwa. Jadi ini sudah nek pelajaran matematika tahu irisan diagram Venn ora? Ada pelajarannya Pak Wahono ada ya, nanti ini irisan iki Islam, ya ta? Terus nanti iman, terus nanti bunderan meneh ihsan, ikhlas. Mutakin irisan dari itu semuanya. Jadi semakin mengerucut mulai dasar sampai sempurna, dan setelah mutakin akan rahmatan lil alamin. Jadi kamu punya ilmu, punya harta, bermanfaat bagi orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling mulia di sisi Allah yang apa? Yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa. Jadi seperti ini, kalau di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling pinter akademiknya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak penghargaan-penghargaannya, tapi yang paling bertakwa. Paham enggak? Orang miskin bisa bertakwa enggak? Anak SD bisa bertakwa enggak? Orang pinter matematikanya bisa bertakwa? Yang tidak bisa matematika bisa bertakwa? Yang IPA-nya nilainya 80 bisa bertakwa? Yang nilai IPA-nya 30 bisa bertakwa? Milih sing IPA-nya 80 tidak bertakwa, pemilih sing IPA-nya 30 bertakwa? Pemilih sing 80 dan bertakwa? Ayo kabeh wong golek sing ngono kuwi gitu, lek sing sempurna. Ya nek iso kita selalu belajar. Makanya orang yang bertakwa orang yang paling. Jadi Allah Maha adil apa enggak? Coba di mata Allah pokoknya sing paling mulia sing sugih. Engko sing ra sugih kaya Pak Tusidi ora mulia. Sing paling mulia di sisi Allah adalah yang ganteng. Oh, Pak Tusidi mung setengah ganteng ora mulia ya. Sing ganteng sing guru sing nom-nom kae ya. Tenang kok aku kalah karo sing guru nom. Ada Pak Dede nih, ada ganteng banget itu. Wow, tinggi. Wow. Oh, kowe rasah ndelokke dhisik. Ndak sesuk ndak ketemu gitu. Anak sak kaya aku, Pak Irmawan, Pak Thomas ya mbiyen ya ganteng gitu. Saiki wis suda wong usia. Ya. Jadi Allah Maha
adil. Sing paling bertakwa aku sing paling mulia. Sudah understand ya? Kesimpulannya apa? Orang bertakwa perlu proses, prosesnya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada ikhlas, mukhlis, sampai goalnya muttaqin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMP Negeri 10 Yogyakarta yang solih dan solihah, marilah kita akhiri dengan berdoa semoga amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa seraya menundukkan kepala sejenak, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya khairul hajat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau Ustadz Tusiti dan Ustadz Ermawan yang telah memimpin jalannya kajian kita. Mari kita semuanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.